Astaga Rin, selain tukang parkir, saat ini ternyata sudah ada profesi baru yaitu tukang... Bayangin, petani miskin di Gunung Kidul dihukum 5 tahun penjara cuma... Kalian tahu nggak Asia? Iya, Asia. Bener banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral hari ini guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Astaga Rin, selain tukang parkir, saat ini ternyata sudah ada profesi baru yaitu tukang buka pintu minimarket. Jadi dia bakal nunggu di depan pintu, megang ember dan berharap bakal diberikan uang oleh para pelanggan yang datang. Oh my god, ini ada lagi profesi baru, Rik. Udah ada di setiap minimarket. Iya Rin, di beberapa minimarket itu udah ada. Tentu aja ini bukan persetujuan dari pihak minimarket dong. Kayak ada aja ya idenya buat dapetin uang. Jadi lu bayangin aja, setiap orang yang masuk ke minimarket itu dibebani oleh dua pengeluaran, yaitu bayar parkir sama bayar oknum pembuka pintu. Netizen itu benar-benar kritik tajam, sampai ada orang yang mengatakan, ini apa lagi? Kok bisa diizinkan sama pihak minimarket? Asli sih, Rik. Gue yakin bakal berpengaruh ke customer dan pendapatan di minimarket itu. Iya, pasti bakal berpengaruh, Rin. Jadi setiap ada pembeli yang datang, itu bakal dibukain pintu. Kemudian pada saat keluar bakal dimintai uang. Dan pada saat mau naik motor bakal dimintai parkir. Pasti ini bakal ngebuat customer mikir dua kali kalau datang ke minimarket tersebut. Bagaimana menurut kamu guys? Ya mau gimana lagi guys ya, gue nggak mau ngebelain siapa-siapa ya. Tapi ini juga salah satu bentuk ikhtiar mereka untuk cari makan, karena udah nggak ada jalan lain untuk ya menyambung hidup lah ceritanya gitu. Ya gue nggak akan bela siapa-siapa, tentunya semuanya akan salah. Yang tukang parkir pun salah, yang jaga, aduh profesi baru pula, jaga pintu, aduh jaga pintu minimarket tuh, aduh ada aja di Konoha nih. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini deh guys. Bayangin, Ini petani dia, guys. miskin di Gunung Kidul dihukum 5 tahun penjara cuma karena nyuri 5 potong kayu buat makan teman-teman. Tapi warga asing yang nyolong hampir 800 kg emas malah divonis bebas. Apa kabar hukum di Indonesia? Kasus ini terjadi di Gunung Kidul, seorang petani yang terpaksa mencuri 5 potong kayu dari hutan karena kelaparan. Sekarang harus menghadapi ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dia nggak punya pilihan lain buat bertahan hidup. Tapi pihak kehutanan ini ngotot, nggak mau restoratif justice. Alasannya, biar ada efek jerah. Sementara itu nih ya teman-teman, di Ketapang, Kalimantan Barat, seorang warga negara asing asal Cina tertangkap mencuri 774 kg emas dan hampir 1 ton perak dari tambang ilegal. Awalnya dia ini divonis bersalah, tapi pas naik banding nih, tiba-tiba putusannya itu dibatalin dan dia malah bebas tanpa hukuman sama sekali. Mirisnya lagi ya, barang bukti yang hampir triliunan itu dikembalikan ke dia. Kok lucu negara ini? Apakah ini yang namanya hukum di negeri kita? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Petani miskin dihukum berat, tapi pelaku dengan kasus jauh lebih besar kok bisa lolos tanpa masalah? Kalau udah begini, kita masih percaya keadilan kah? Apa kita cuma diem aja lihat semua ini teman-teman? Coba deh share pendapat kalian, drop komen tentang kasus ini ya. Apa masih mau diem aja? Atau masih menggunakan tenaga kita, pikiran kita untuk mencari kesalahan negara orang, tanpa mencari solusi gimana caranya, tanpa bersuara, tanpa mengkritisi apa yang terjadi di negara kita? Apakah itu yang akan kita lakukan? Apakah kita akan membiarkan itu semuanya dan hanya mencari kesalahan orang? Mencari kesalahan negara orang? Apa itu yang kita akan lakukan? Itu namanya pembiaran. Pembiaran itu yang nggak senang negaranya sendiri maju. Kalau gua, kenapa mengkritisi? Karena gua akan bahagia ketika negaraku akan maju. Gitu prinsip gua. Kenapa gua kritik apa yang salah di negaraku? Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini deh guys. Ini deh guys.
Lagu apa ini? Aduh, ini di IKN ya. Udah ditumbuhi itu ya, apa namanya, daun-daun gitu, kayak nggak dirawat gitu ya. Ini gimana nih, mau mangkrak atau gimana nih? Kok bisa kayak gini nih? Ini padahal baru loh, 14 Januari 2025. Berarti beberapa hari yang lalu. Warganya Sultimul. Kok nggak dirawat gini sih? Kan harusnya dirawat ya. Dikejutkan dengan viralnya video mengenai kondisi terkini ibu kota Nusantara. Ini video terbaru loh, baru 14 Januari 2025 ya. Seharusnya kalau bener ini di IKN, tapi memang real di IKN ini. Memang real di IKN. Di beberapa hari yang lalu itu video ini tuh viral. Viral karena keadaan IKN itu nggak terawat, nggak gini. Ini tanda-tanda mau mangkrak atau gimana sih? Atau negara udah nggak punya uang untuk bayar orang, gimana sih? Makanya kalau nggak punya uang jangan sok-sokan mau bangun ini mau bangun itu. Las-las di tengah jalan bingung mau cari investor lah, mau cari inilah, mau cari itulah. APBN kita, uang negara kita nggak cukup, minus lagi. Jangan sok-sokan lah. Pakai dulu apa adanya. Nanti kalau udah punya uang baru buat. Ini masih persoalan negara itu masih banyak. Kemiskinan itu masih banyak, ketimpangan masih banyak, rakyat kita masih banyak yang miskin, sekolah kita masih banyak yang hancur, jalan kita masih banyak yang belum terbangun dan banyak yang sekali yang rusak. Kenapa enggak itu dulu yang didahulukan gitu? Aduh, ntar ujung-ujungnya mangkrak, gak jadi ibu kota Nusantara kita, uang dibuang lagi. Siapa yang akan disalahkan? Aduh, kadang itu gak mikir gitu ya. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Kalian tahu nggak Ini dia, AirAsia? guys. Iya, AirAsia. Penerbangan yang AirAsia. menawarkan tambang murah di seluruh dunia. Pasti ramai di antara kalian yang mikir kalau AirAsia itu adalah milik syarikat di Eropa. Sama ada itu Iya dong. Amerika Syarikat atau syarikat penerbangan milik negara sendiri. Nah, ini aku kasih tahu. Itu salah ya. Sebenarnya AirAsia adalah milik perusahaan Malaysia. Hub utama AirAsia berada di KLIA 2 dan mempunyai hub kedua di beberapa negeri seperti di Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Johor, dan Langkawi. Tahu nggak kalau AirAsia telah melebarkan sayapnya di pesada dunia, termasuk di Indonesia. Keren kan Malaysia? Punya pesawat tambang murah, harganya terjangkau, dan menjadi pilihan utama di seluruh dunia. Nah, kalian tahu nggak? Anak perusahaan dari AirAsia ini adalah AirAsia X, Indonesia AirAsia, Filipina AirAsia, Thailand AirAsia, Thai AirAsia X, AirAsia India, AirAsia Japan, AirAsia ZIS, dan Fly ASEAN Express. Kalian bisa bayangin nggak? Kalau negara sekecil di Asia ini punya pesawat menjadi pilihan utama untuk semua negara. Malaysia itu keren banget. Setuju kah? Malaysia itu keren banget. Bener ya. AirAsia tuh ternyata milik Malaysia. Perusahaan ada di... Wow. Respect gue dengan Malaysia nih. Ternyata selama ini yang kita baca itu ya, ada AirAsia Indonesia, AirAsia Malaysia, itu ternyata semua di bawah naungan Malaysia. Semua pemiliknya tuh milik Malaysia. Wow. Amazing. Benar. Keren banget nih Malaysia nih. Bener, gue bener-bener sumpah demi Allah, gue baru tahu kali ini guys. Ternyata yang kita baca, yang saya tahu itu, saya ingat AirAsia Indonesia yang milik Indonesia gitu, AirAsia Malaysia ya milik orang Malaysia. Kirain gitu. Ternyata
ya gue ngebuktiin video ini bener apa enggak. Ternyata gue baca ya sama juga gitu, apa yang dia bilang itu sama juga yang seperti yang gue baca itu. Ternyata yang di Indonesia kayak yang di Filipina, di Jepang kayak di negara-negara lainnya itu ya milik Indonesia, milik Malaysia gitu. Sorry gue salah guys ya. Milik Malaysia itu. Wow, bener demi Allah gue bertahu guys, sumpah gue baru tahu ini. Terima kasih buat semuanya, gue gak bisa berkata apa-apa lagi dah. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.